Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu, Dewan Juri yang saya hormati beserta hadirin yang berbahagia. Dan tidak lupa seluruh peserta lomba yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, yang Maha Penyayang, tak pandang sayang, yang selalu mencurahkan nikmatnya tanpa perhitungan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Yana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang paling sempurna yang layak kita jadikan suri teladan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Perkenankanlah saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema pentingnya kejujuran dalam kehidupan. Berbicara mengenai pentingnya kejujuran dalam kehidupan, kita teringat dengan sifatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena beliau adalah seorang yang baik budi pekertinya, santun perangainya, halus tutur katanya, cerdas pikirannya, sempurna akhlaknya, yang layak kita jadikan suri teladan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan datangnya hari kiamat dan dia akan menyebut nama Allah. Dari pandangnya sifat Nabi Muhammad, kejujuran adalah sifat yang paling menonjol dalam diri beliau. Dengan kejujuran di dalam seluruh aspek kehidupan beliau, maka beliau mendapatkan julukan Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW mendapatkan misi dakwah dari Allah untuk meluruskan kaum manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Salah satu ciri perbuatan jahiliyah yaitu adalah kegemaran dan biasanya berkata bohong. Dengan kebohongan inilah menyebabkan rusaknya suatu negara. Dengan berbohong, orang-orang dengan mudahnya berkorupsi berjamaah sehingga merugikan banyak pihak. Coba bayangkan pemimpin kita seperti Nabi Muhammad, maka sudah dipastikan penduduk di suatu negara akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbur ghafur. Melalui mimbar ini kami mengajak ratusan masyarakat Indonesia untuk berperilaku jujur agar negara kita menjadi makmur. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, hai orang-orang yang berfirman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Namun yang kita prihatinkan akhir-akhir ini hampir setiap jam dan hampir setiap hari kita mendengar kabar baik di televisi maupun di surat kabar. Perbuatan jahiliyah marak kembali. Orang berkata lain di lidah, lain pula di hati, bertentangan dengan hati nurani. Padahal Allah telah memberikan rezeki yang tiada henti. Yang jadi pegawai sudah digaji tinggi. Yang jadi pejabat sudah ada remunerasi. Yang jadi guru pun sudah ada sertifikasi. Kekayaannya berupa tanah luas dengan rumah loji, dengan garasi mobil mewah bermerek Mercy. Ruang tamu tersedia meja kursi. Ruang keluarga ber-AC lengkap dengan TV VCD. Perabotan rumah tangga dari Itali. Kursi termahal dari kayu jati. Dan lemari berisi penuh pakaian serba luar negeri. Meskipun begini tidak mau bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati, bahkan masih saja ada yang nekat korupsi, ngapusi, bahkan melakukan pungli. Itu semua tidak mau mencontoh akhlaknya Nabi. Kalau sudah begini, apapun yang terjadi, susah mendapatkan ketentraman hati, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Syukur masih ada lomba MAPSI sebagai ujuk ajang prestasi, namun bukan hanya sebagai ujuk prestasi, namun supaya kita lebih dekat kepada akhlaknya Nabi yang kita
amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi manusia yang terpuji, mendapatkan derajat yang lebih tinggi, kelak di akhirat dimasukkan surga dengan ditemani para bidadari. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, perkenankanlah saya membacakan sebuah pantun. Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya selalu berkata jujur. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terdapatlah kata dan hilaf, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.